membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu Nabi bilang surat Al-Ikhlas ta'dil thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai orang baca sekali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dia baca Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca Al-Quran, dapat pahala seperti membaca Al-Quran full. Dia baca surat Al-Ikhlas. Tuh. Perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Dulu ada satu sahabat, kebetulan dia jadi imam di kampungnya. Tiap habis sholat 5 waktu, tiap sholat dia jadi imam, habis Fatihah, selalu bacaannya itu habis Fatihah surat Al-Ikhlas. Dia kolaborasikan dengan surat lain, dia baca surat lain, selesai baca surat lain sebelum ruku, dia baca surat Al-Ikhlas. Sampai orang-orang tuh makmumnya pada komplain, kenapa baca surat Al-Ikhlas mulu? Apa nggak ada surat yang lain? Akhirnya dia baca surat yang lain, tapi begitu selesai baca surat yang lain sebelum ruku, dia baca surat Al-Ikhlas lagi. Akhirnya ngadu kepada Nabi Muhammad, komplain, ya Rasulullah, nih engkau taruh imam di masjid kita nih khurafat, yang suka mengada-ngada bikin macam-macam. Masa tiap ini bacanya surat Al-Ikhlas mulu? Ayatul Kursi dibaca tiap habis sholat 5 waktu. Itu man qara ayatul kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, yang setiap habis sholat 5 waktu membaca ayat kursi, maka enggak ada yang bisa menghalangi dia dari surganya Allah kecuali kematian. Antara dia dengan surga cuma kematian aja. Kemudian juga ayat kursi disunahkan dibaca ketika masuk rumah, ketika keluar rumah. Masuk toko juga baca ayat kursi. Katanya yang ketika masuk rumah membaca ayat kursi, maka Allah Ta'ala berikan keharmonisan dan kasih sayang bagi seluruh penghuni rumah tersebut. Bagi orang-orang yang merasa gak ada kasih sayang di rumahnya, hambar perkawinannya, kurang harmonis rumah tangganya, ayo masuk rumah baca ayat kursi. Kemudian juga membaca ayat kursi disunahkan ketika mau tidur, baca ayat kursi. Ketika masuk rumah dan keluar rumah, ketika mau tidur, dan terutama sehabis sholat 5 waktu, baca ayat kursi. Ada juga surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu Nabi bilang surat Al-Ikhlas ta'dil thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai orang baca sekali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dia baca Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca Al-Quran, dapat pahala seperti membaca Al-Quran full. Dia baca surat Al-Ikhlas. Tuh. Perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Dulu ada satu sahabat, kebetulan dia jadi imam di kampungnya. Tiap habis sholat 5 waktu, tiap sholat dia jadi imam, habis Fatihah, selalu bacaannya itu habis Fatihah surat Al-Ikhlas. Dia kolaborasikan dengan surat lain, dia baca surat lain, selesai baca surat lain sebelum ruku, dia baca surat Al-Ikhlas. Sampai orang-orang tuh makmumnya pada komplain, kenapa baca surat Al-Ikhlas mulu? Apa nggak ada surat yang lain? Akhirnya dia baca surat yang lain, tapi begitu selesai baca surat yang lain sebelum ruku, dia baca surat Al-Ikhlas lagi. Akhirnya ngadu kepada Nabi Muhammad, komplain, ya Rasulullah, nih engkau taruh imam di masjid kita nih khurafat, yang suka mengada-ngada bikin macam-macam. Masa tiap ini bacanya surat Al-Ikhlas mulu? Tapi Nabi nggak terpancing dan tidak membid'ahkan, bid'ah, syirik, enggak. Tapi dipanggil orang tersebut, sini. Nabi nanya, saya mau tahu, kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas mulu? Walaupun baca surat yang lain, selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Maka dia jawab, ya Rasulullah, inna fiha sifat Rahman. Di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat-sifatnya Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat-sifatnya Rahman. Itu di situ ada sifat-sifat Rahman. Dan saya suka dengan itu. Wa inni uhibbuha. Aku cinta banget sama surat ini.
Maka Nabi bilang, Nabi nggak bilang bidah, enggak. Lu siapa yang ngajarin? Syirik itu. Enggak. Nabi bilang, uhubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat ini membuat engkau masuk ke dalam surga. Wah, distempel sama Nabi Muhammad. Makin lagi dia baca surat Al-Ikhlas. Ada surat-surat tertentu disunahkan, dianjurkan untuk dibaca, seperti di pagi dan sore hari baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiap pagi dan sore. Kemudian juga di malam hari habis Isya kita dianjurkan baca, nah ini surat Tabarak yang ada di dalam hadis ini. Surat Tabarak hiya al-mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak adalah pencegah, pelindung seseorang dari siksa kubur. Baca surat Tabarak itu akan melindungi seseorang, membentengi seseorang dari siksa kubur dengan membaca surat Tabarak. Melindungi orang dari siksa kubur. Nah, baca nih surat Tabarak. Syekhana Al-Habib, guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika menyebutkan hadis ini, terus dia bilang majnun, majnun, majnun. Sungguh gila, gila, gila. Oh, siapa yang gila? Habis nyebutin hadis ini terus nyebut gila. Siapa yang gila? Yang dia tahu hadis ini, terus dia tidur di malam hari, dia nggak baca surat Tabarak. Emang ente nggak ada niat masuk kubur? Nggak bakalan masuk kubur. Kita yakin kita semuanya bakal mati, bakalan dikubur. Di kuburan ada siksa kubur, ada azab kubur. Maka baca ini sebagai asuransinya kita, pengamannya kita. Nggak rugi. Kita baca surat Tabarak berapa menit sih? Nggak lebih dari 5 menit. Rata-rata dulu, ini semua yang di sini nih, semua yang di sini pasti punya keluarga yang hafal surat Tabarak. Kenapa? Soalnya mereka terbiasa ngebacanya. Terbiasa tiap malam dibaca surat Tabarak. Kalau emang kita ada rencana pengen mati, ada rencana mati, kita rencana bakalan mati. Pengen nggak pengen? Pasti mati kan? Pengen nggak pengen? Ya pasti mati. Nah, kalau kita emang ada rencana bakalan dimasukkan ke dalam kuburan, baca ini. Baca setiap malam. Ada satu sahabat Rasulullah melakukan perjalanan, tahu-tahu nyampe ke Madinah, dia terburu-buru, dia nyamperin Nabi Muhammad sambil ngos-ngosan. Ya Rasulullah, ada sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Saya melakukan perjalanan sendirian, tahu-tahu saya bermalam, di malam hari saya tidur, saya baring di satu tempat karena gelap, saya nggak tahu di mana saya tidur, ya saya baring istirahat. Tahu-tahu saya tidur, saya dengar ada suara surat Tabarak. Orang lagi baca surat Tabarak. Saya cari tahu di mana, nggak taunya di bawah kepala saya. Nggak taunya yang saya di bawah kepala saya itu adalah gundukan kuburan. Dia tidur di situ. Akhirnya saya kaget, jalan ketemu Nabi Muhammad, ketemu engkau, saya laporan. Maka Nabi bilang, itu kuburan adalah kuburan dari orang yang dulu setiap malam sebelum tidur dia baca surat Tabarak. Dan hari ini, malam ini, itu setelah dia meninggal dunia, itu surat Tabarak yang menemani dia di dalam kuburannya. Makanya surat Tabarak disebutnya surat Al-Munjiyah, surat penyelamat. Disebutnya Al-Mani'ah, pencegah dari siksa kubur. Disebutnya surat Mu'nisah. Tahu Mu'nisah? Yang memberikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman di dalam kuburan. Itu surat Tabarak. Baca surat Tabarak. Terus ini kita nih bikin checklist untuk kita kerjakan dalam sehari semalam. Sholat jamaah, tulis jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Checklist. Oh, alhamdulillah hari ini subuh dapat, maghrib juga dapat, isya juga dapat. Ntar mana yang kosong, besok kita penuhin sholat jamaahnya. Kemudian duha, udah sholat duha, checklist. Kalau perlu kasih keterangan 2 atau 4 atau 6 atau 8. Kemudian witir, begitu juga dengan keterangan, kasih checklist. Al-Quran kita baca. Kalau perlu kita tentukan waktu, Quran di pagi hari, Quran di sore hari, Quran di malam hari, walaupun 2 lembar, ntar kasih checklist itu semuanya. Atau cuma jadi 1 checklist pun nggak apa-apa, yang penting ini hari udah baca Quran.
sedekah walaupun 2.000 atau 5.000 rupiah setiap harinya, kalau bisa di pagi hari, bikin checklist. Kemudian juga baca apa? Surat Tabarak, bikin checklist. Alhamdulillah, surat Tabarak sudah checklist. Ba'diyah, Qabliyah. Jadi hidup kita tuh kita menjalani hidup kita tertata rapi, termanage dengan rapi. Ada orang dunianya termanage dengan rapi, akhiratnya amburadul. Tapi jadilah kita tuh orang yang akhiratnya tertata, dunianya tertata.